Jemaat duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, seluruh majelis dan jemaat HKBP Sibutuon Resort Sibide menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau akan di tengah-tengah mereka. Iya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Duduk. Bernyanyi buku nyanyian HKBP 487 ayat 3.
marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu Tita keempat dan artinya. Tita keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat yang mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan menghendakkan kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKBP 238 ayat 1 dan 2. Mari kita rendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah ahli menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan makruh Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa, pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup kembali kepadamu, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKIP 475 ayat 2. Dengarkan firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Ehud 3:26 sampai 33. Kita membacanya secara bergantian. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan menandang wajahnya dengan bersorak-sorak ria, dan Allah mengambil kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah dibengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawa dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kekuatankan, jawablah aku, berkatlah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikian firman Tuhan, berbagailah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKIP 773 ayat 1 dan 2.
Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. kita dengarkan KOR HKBP Pengumuman Ina Sibutun. Unang mabiar ho dingolumi. 1, 2, 3 ya. Unang mabiar ho, unang mabiar ho dingolumi. Adong do Tuhani nasai mandongani ho. Unang beganggu ho, jono do Tuhan di lambung mi.
bernyanyi buku nyanyian HKBP 249 ayat 1 sampai seterusnya sambil berkumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Rogate, tertulis di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, yang dimulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita
dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Rogate yang artinya berdoa, dalam bahasa Latin dikatakan ora et labora, berdoa sambil bekerja, bekerja sambil berdoa. Ini adalah salah satu motivasi bagi orang-orang yang sudah membiasakan diri berdoa. Dan tentunya berdoa itu bukan hanya sekedar berdoa makan, mau tidur, tapi tentunya doa itu sering dikaitkan dengan napas kehidupan orang percaya. Sehingga dari nats ini diperlihatkan kepada setiap orang percaya bahwa Paulus juga mengajarkan yang pertama, kalaupun kita hidup di dalam doa, tentunya doa itu juga harus dibarengi dengan apa yang disebut layak di hadapan Tuhan. Setiap orang pasti pernah berdoa. Setiap orang juga pasti pernah menangis. Setiap orang juga pasti bersuka cita berbahagia. Tapi tidak semua orang layak di hadapannya. Kami teringat dengan satu ucapan yang bisa kita hidupi bersama dalam kekristenan kita. Banyak sebenarnya yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Mungkin saja ada dari antara kita yang merasakan duka, tapi tidak semua yang ada di lingkungan atau di sekitarnya itu bisa merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Saya mungkin berbahagia, saya mungkin bersuka cita, tetapi tidak semua bisa merasakan sukacita yang saya rasakan dengan yang dirasakan oleh orang lain. Inilah yang mungkin memberikan kita kekuatan baru bahwa ternyata keseluruhan hidup orang-orang percaya haruslah layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bersuka cita, maka sukacita yang Tuhan rasakan sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita karena memang kita mengikut Dia. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang kedua yang bisa kita lihat dari nats ini adalah memberi buah. Kita mungkin pernah membantu orang lain. Kita mungkin pernah memberi sesuatu kepada kawan kita. Kita mungkin pernah memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan bisa kita katakan, sekalipun dia berjualan sayur, yang notabene-nya adalah untuk mencari keuntungan kepada dia. Ketika ada orang yang meminta sayur tanpa bayaran, dia pasti akan memberikannya. Saudara-saudari, kita pernah melakukan hal baik, tapi kita juga pernah terjatuh dalam hal-hal yang tidak baik. Kita mungkin pernah dijahati oleh orang lain, tapi kita harus sadar kita juga pernah menjahati orang-orang yang ada di sekitar kita. Buah yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa melayani setulus dengan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan di dalam perjalanan hidup pelayanannya. Dia datang melayani bukan untuk dilayani. Orang Batak juga mempunyai prinsip demikian. Tidak semua orang Batak dulunya setiap ada pesta, setiap ada kegiatan, dia selalu berangkat menjadi horong hula-hula. Tidak pernah itu. Tidak pernah satupun orang Batak di dunia ini yang dia berdiri hanya sebagai parburu. Tidak pernah. Dan bukan hanya di suku Batak saja. Saudara-saudari,
inilah yang mau kita pelajari, bahwa ternyata kita juga harus bisa berdiri di mana ada tanah kita untuk bisa berdiri. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Maka berdoa juga harus demikian. Meminta sesuatu kepada Tuhan juga harus demikian. Jangan paksakan yang ada di pikiranmu, yang ada di dalam hatimu. Itu harus Tuhan berikan sesuai dengan waktu atau bahkan pikiranmu. Tapi kita harus percaya apa yang Tuhan rencanakan di dalam setiap perjalanan hidup kita, itu pasti rancangan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada orang yang berdoa dia tidak pernah mengalami yang namanya beban. Kalaupun saya berdoa, bukan berarti karena saya mempunyai beban. Kalaupun saya mempunyai beban, bukan ketika beban itu muncul kepadaku, maka saya mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, carilah Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Maka apapun yang kamu minta dari Dia, Tuhan akan memberikan itu pada waktunya. Oleh karena itu, melalui khotbah minggu inilah kita diajarkan untuk mengerjakan nilai-nilai kekristenan itu, atau bahkan dikatakan berdirilah sebagai seorang pengikut Kristus yang memang benar-benar kita sendiri disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Jangan cari kesucian dari perbuatan baikmu. Bukan karena engkau memakai jas, bukan karena engkau mempunyai baju yang baru, bukan karena engkau mampu melakukan yang baik kepada sekitarmu, maka itu adalah tabungan di masa yang akan datang ketika penghakiman itu sudah tiba. Tetapi konsistensi setiap orang percaya yang berdiri sebagai pengikut Kristus, maka dia harus siap untuk menderita. Penderitaan yang kita alami, Tuhan bukan tidak tahu. Tuhan bukan berdiam diri. Tetapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap hamba-hambanya. Termasuk saya, termasuk saudara-saudari sekalian, termasuk semua sahabat Nusantara TV. Oleh karena itu saudara-saudari, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Baik itu ketika engkau mendapatkan keberuntungan. Baik itu ketika engkau, tanda kutip kita katakan bahasa sehari-hari, ditimpa sial. Selalulah mengucap syukur. Maka ini menjadi sebuah perenungan berharga bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan beban di luar dari kekuatan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi Tuhan selalu memberikan tanggung jawab yang memang benar-benar sesuai dengan kekuatan kita. Disinilah kekuatan doa itu sebenarnya menopang setiap perjalanan hidup orang Kristen. Kita tidak pernah diajari berdoa. Tidak ada les atau sekolah berdoa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk selalu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan selanjutnya. Yang mau disampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalaupun engkau tidak bisa menuliskan atau bahkan menyusun kata-kata di dalam doamu, ucapkanlah doa Bapa kami. Itu adalah doa orang-orang Kristen yang memang benar-benar dipandu dan diajari oleh Yesus untuk meminta sesuatu kepada Dia. Dengan bahasa sederhana, kami mau menyampaikan bahwa ternyata apa yang terjadi di dalam setiap perjalanan hidup kita, mampukan dirimu, bukakan hatimu untuk bersyukur
kepada Tuhan. Memang sangat sulit Bapak Ibu mengucap syukur, mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang kecil. Tapi kebiasaan berdoa bisa mengubah itu semua. Kekuatan doa bisa mengubah itu semua. Bahkan perilaku kita juga akan diajari untuk diperbaharui setiap kita berdoa. Karena yang kita minta dari Tuhan adalah, beri aku kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan, maka itu akan membuahkan hasil yang baik lewat perbuatan-perbuatan yang baik juga. Bagaimanapun keluhanmu, ketika engkau bersungut-sungut, itu tidak akan bisa merubah apapun dalam perjalanan hidupmu kalau engkau tidak meminta kekuatan kepada Tuhan. Inilah yang mau disampaikan kepada kita lewat khotbah ini, supaya kita bisa merenungkan kembali. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk hidup menurut standar Tuhan. Maka jangan buat penilaianmu kepada Tuhan lewat apa yang ada di dalam hidupmu. Tetapi belajar dan selalulah belajar untuk mengenal dan mengetahui apa yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan mulai merajai hidup dan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita lewat Minggu Rogate ini semakin bersemangat. Ketika engkau bekerja, mulailah dengan doa. Dan ketika engkau mengakhiri aktivitasmu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Doa nafas kehidupan orang Kristen, nafas kehidupan orang percaya, dan kekuatan doa itulah yang memberikan kita semangat yang baru untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu. Kami bisa berkumpul di gereja ini. Terlebih mendengarkan firman-Mu. Firman yang telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan kepintaran kami, tapi biarlah semua atas kehendak-Mu saja. Kami juga membawa dalam doa kami ini setiap aktivitas tangan kami, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu menghasilkan yang baik untuk kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua gereja-Mu dengan program kerjanya, biarlah berjalan beriring-iringan. Semua majelis dan jemaat bersatu padu, bersatu hati, selalu memberikan yang terbaik untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Bapa yang baik, semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu, baik di gereja ini, terlebih semua sahabat dari Nusantara TV, kiranya kami semakin terberkati lewat semua pelayanan kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 763 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Selamatlah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam dari Jemaat HKBP Sibuntuon untuk semua sahabat Nusantara TV. Gereja HKBP Sibuntuon berada di Desa Sibuntuon, Kecamatan Habib Saran, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Jumlah jemaat HKBP Sibuntuon saat ini ada 43 kakak. Dengan jadwal ibadah sekolah minggu masuk jam 8 WIB dan minggu umum masuk jam 10 WIB. Ibadah minggu pertama sekali dilayani di Sibuntuon adalah pelayanan dari HCB. Jemaat HKBP belum mempunyai gedung gereja, sehingga ibadah minggu dilaksanakan di rumah keluarga Putar Siahaan. 5 tahun lamanya beribadah di rumah, sehingga muncullah sebuah komitmen bersama untuk membangun gereja HKBP Sibuntuon
tahun 1968 dibangunlah gereja yang sederhana di Huta Godang. Seiring dengan waktu tahun 1990-an karena kondisi gereja yang tidak layak lagi, digantilah dinding papan menjadi beton dan tanah dialasi lantai kasar. Dan yang terbataslah yang menghambat kelanjutan pembangunan gereja ini. Oleh karena itu, kami mewakili majelis dan seluruh jemaat HKBP Sibuntuon memohon kerjasama dari semua sahabat Nusantara TV dan para anak rantau Sibuntuon. Kiranya berkenan membuka hati, membantu jemaat dalam proses pembangunan menara atau palas-palas, plafon dan bangku untuk digunakan di dalam ibadah minggu. Demikianlah yang kami bisa sampaikan. Kiranya Tuhan yang menyertai semua jemaatnya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Shalom.